Sebagai keponakan Ajia, Iwan Gunawan sudah mengetahui kabar sang paman yang telah pindah keyakinan menjadi Nasrani. Hanya saja Iwan bungkam ketika awak media menanyakan pendapatnya soal tersebut. Menurutnya, keputusan sang paman adalah sebuah hal yang sudah masuk ranah pribadi dan tidak bisa diganggu gugat. Gak mau jawab, semua urusannya masing-masing, ujar Iwan Gunawan di gedung Trans TV Rabu kemarin. Karena proses mencari kebenaran hukum yang adil tidak bisa semata-mata diterjemahkan dengan teknologi, kata Jering sebelum dikembalikan ke Rutan Polda Bali. Kedua, Jering merasa hingga saat ini dirinya tidak merasa bersalah atau mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia yang membuatnya harus mendekam selama ini di sel tahanan Polda Bali. Cuaca esok hari cerah berawan, sementara Selasa sampai Kamis hujan diperkirakan hadir di Makau. Sebelum cuaca setempat kembali cerah berawan pada hari Jumat sampai kepada hari Minggu depan, suhu udara di Makau sepanjang minggu ini berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Informasi lebih lengkap mengenai cuaca di Makau bisa didapatkan melalui www.smc.gov.mo. Demikian berita KTU News dari saya, Pak Johnson. Untuk berita selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Beto. Terima kasih Pak Johnson. Langsung saja kita dengarkan flash news untuk malam hari ini. Acara tahunan Kristiani yang disebut Cheer Macau Parade tahun ini diadakan kemarin tepatnya dengan 28 total organisasi dan gereja-gereja di seluruh penjuru Macau yang ikut tergabung di dalamnya, baik itu menyelenggarakan atau berpartisipasi. Ada sekitar 400 orang yang berpartisipasi di dalam parade kemarin, terbilang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 600 orang. Namun ini dikarenakan pandemi yang sedang terjadi saat ini. Polisi setempat telah mengkonfirmasi baru-baru ini ditemukannya mayat seorang pria di pantai Haksa pada Selasa pagi. Diketahui mayat tersebut diketemukan dalam keadaan sudah membusuk dan tanpa kepala dan lengan kanannya. Diperkirakan karena telah berada dalam air dalam waktu yang cukup lama. Kasus ini masih dalam proses investigasi. Dewan Serikat Buruh Global atau Council of Global Unions baru-baru ini menyerukan agar pemerintah Indonesia mencabut Omnibus Law Cipta Kerja, melakukan negosiasi ulang dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja. Adapun hukum baru yang dimaksud telah menciptakan kontroversi yang berujung demonstrasi di berbagai penjuru Indonesia. Sayangnya tidak sedikit yang berujung tindakan anarkis yang disertai kekerasan serta perusakan dan pembakaran tempat-tempat serta fasilitas umum. Sementara itu banyak pula pihak-pihak di Indonesia yang menyuarakan dukungannya terhadap pemerintah dan menunjukkan bahwa beberapa hal yang menjadi isu kontroversi sesungguhnya merupakan rekayasa atau hoax. Musisi legendaris Eddie Van Halen baru-baru ini tutup usia. Diketahui musisi kelahiran Amsterdam, Belanda dengan nama lengkap Edward Ludwig Van Halen tersebut merupakan anak dari musisi Belanda bernama Jan Van Halen dengan istrinya yang berasal dari Rangkas Bitung, Pulau Jawa. Diketahui ibunda Eddie Van Halen yang bernama Eugenia Van Beers merupakan seorang Eurasian atau berdarah campuran Belanda dan Indonesia yang dengan keluarganya diketahui pindah ke Belanda dan menetap di Nijmegen. Grand Lisboa Palace, kasino resort baru yang tadinya dijadwalkan akan dibuka pada akhir tahun ini, baru akan dibuka kabarnya tahun depan setelah sang perusahaan pemilik yang bernama SJM menimbang kembali situasi pandemi COVID-19 yang membuat kasino baru tersebut tidak ideal dibuka di saat berbagai pembatasan masih diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat.
termasuk tentunya di sektor kasino. Demikian berita KT News untuk malam hari ini. Kembali ke musik kita, Yudika, Sampai Kau Jadi Milikku. Terus dengarkan Kumbang Channel, Kumbang Kumpul Bareng Yuk. Dan ini merupakan lagu terakhir kita di dalam segmen berbahasa Indonesia. Berikut ini kita akan masuk dalam segmen berbahasa Inggris, baru kembali lagi di segmen Indonesia jam 9.45. Tetap di acara Kumbang Channel. You're still listening to Kumbang Channel and this is KT News. Cheer Macau, the annual Christian parade that aims to bring positive messages to everyone in the city, was held successfully yesterday with this year's opening and closing events held at the Central Square. This year's parade involved some 400 participants representing 28 organizations that included various Christian groups and churches in town. Co-organized by Lazarus Youth Center together with several other Christian groups, the event was supported by the Civic Bureau, Macau Foundation, Henry Fok Foundation, Cultural Affairs Bureau, Public Security Police PSP, DSAT, as well as Puiching School. Right after the opening activity, as usual, participants went around the city, only this time minus the long parade, and all participants strictly wore face masks all time, in line with the current protocol regarding the COVID-19 pandemic. Some participants went on an open-deck themed bus to go around town while shouting positive messages and slogans such as Omun Kayao or Cheer Macau, while others were brought by shuttle buses to different areas of Macau to visit some shops, to give some gifts to the shop owners or staff as well as other people around the area. The event has been held every year for 10 consecutive years already. SJM executive cum lawmaker Angela Leung Eun-kay pointed out to reporters recently there is a high probability that the opening of the Grand Lisboa Palace Casino Hotel Resort in Cotai, originally scheduled this year, will be postponed until next year, adding that SJM's board of directors had been having multiple meetings concerning the matter. Leung, who is SJM's managing director, made the remarks during SJM's National Day celebration cocktail reception at Grand Lisboa Ballroom, as reported recently by the Macau Post Daily. According to Leung, SJM worries that the shops in the hotel might not have enough time and ability to recruit staff and stock products due to the novel coronavirus pandemic. She also said that if the hotel opened by the end of the year and could not open non-gaming facilities, then it would not be ideal, MPD reported. The Judiciary Police, PJ, have confirmed that a dead body was found on Tuesday afternoon after a reader of the Macau Daily Times provided a lead about the discovery in Haksa early in the morning that day, the Times reported. Later that afternoon, the PJ sent a text message confirming the discovery. The law enforcement entity disclosed that at around 7:30 a.m. Tuesday morning, they received a report from the Fire Services Bureau about the discovery of the body of a man on the beach between rescue posts 2 and 3. The Fire Services Bureau was notified of the sighting at 7 a.m. A member of the public who was exercising at the time spotted a floating object that resembled a human body, according to the Times report. After a preliminary inspection, the PJ found that the body had decomposed severely after spending an extensive amount of time in the water. The head, right arm, and some muscle and skin were missing from the body. The victim was a man around 1.75 meters tall. The police have categorized the case as a dead body discovery, the Times reported. And for Flash News tonight, some of the city's frontline workers have expressed disapproval and refused to accept the idea of cancelling the cash handout for next year. Their representatives conveyed the objections to the chief executive recently, Macau Daily Times reported. 5 members of the new Macau Gaming Staff Rights Association delivered a letter for Chief Executive Ho Yat-seng to government headquarters, and the appeal was triggered by the city's recent remarks about next year's cash handout scheme, as Ho expressed uncertainty about whether it would continue. Macau's gaming operators have been authorized to carry out their own nucleic acid tests, local health authorities indicated recently. The Golden Week, highly anticipated source of visitors every year,
this year finished with visitor numbers just above 156,000, well below the expectations by some local casino operators. MPay by Macau Pass is set to be made available in Hong Kong starting next year. And for our last flash news tonight, coronavirus has thrown between 88 and 114 million people around the globe into extreme poverty, the World Bank estimated recently. And finally, for the weather in Macau this week, it's going to be sunny to cloudy tomorrow. Rain is forecast on Tuesday, Wednesday, and Thursday, before the local weather is expected back with sunny to cloudy from Friday through Sunday. Temperature throughout this coming week will range from 22 to 30 degrees Celsius. For more information about the local weather, visit www.smg.gov.mo. That's all for tonight's KT News. Back to our music, Clean Bandit featuring Sean Paul and Anne-Marie with Rockabye. Continue to listen to Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Oke, kembali lagi bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel. Kumbang, Kumpul bareng yo. ya, jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM. Oke, bisa dengarkan online juga seperti biasa Pak Johnson di www.tdm.com.mo. Oke, dan kita mau ngobrol sekarang, kita ada di segmen bincang-bincang seperti biasa. Mohon maaf saya ambil sedikit 3 menit Pak Johnson. Tadi saya curcol juga ya sama pendengar. Tadi saya telat nyampe ke studio karena saya harusnya udah turun di bus stop. Tiba-tiba saya lupa karena saya lagi sambil dengarkan musik, kelewatan, dan lewatnya bukan lewatnya cukup jauh, bus stop berikutnya memang cukup jauh jadinya gitu loh. Jadi saya harus lari-lari dan akhirnya telat sekitar 5 menit sebenarnya, telatnya nggak terlalu lama, tapi ya jadi cukup mengganggu kita punya program sepanjang malam ini. Lihat semuanya telat-telat sedikit Pak Johnson. Ya kan? Jadi kita juga selesainya sekitar 3 menit telat gitu loh. Jadi mohon maaf sekali lagi, jadi ngambil waktu segmen bincang-bincangnya. Tapi malam ini juga memang bincang-bincangnya kayaknya nggak terlalu berat-berat sekali. Pak Johnson, kita mau ngobrol tentang acara Cheer Macau, karena acara Cheer Macau yang tadi kita masukkan berita, parade ini, walaupun ini memang parade Kristiani ya, jadi umat Nasrani yang ikut ya rata-rata ya, walaupun ada juga sih yang bukan Nasrani yang pada mau ikut juga boleh gitu ya, tapi rata-rata umat Nasrani. Nah, semakin tahun, karena tahun ini diadakan yang ke-10 kali, semakin tahun ternyata yang peserta dengan latar belakang Indonesia yang ikut semakin banyak Pak Johnson. Saya ingat waktu pertama kali kami mengikuti acara Cheer Macau itu, saat itu gereja kami masih gereja Indonesia. Saya sekarang gerejanya Inggris, gereja internasional. Tapi waktu itu kami gereja Indonesia saja, dan waktu kami mengikuti itu baru kami grup yang Indonesia gitu loh. Gereja Indonesia yang lain belum ada yang ikut. Tapi sekarang saya lihat ada banyak gereja Indonesia yang ikut, termasuk salah satunya adalah gereja Pak Johnson ya. Dan tahun lalu gereja Pak Johnson yang ikut cukup banyak sebenarnya. Mungkin tahun ini saya melihat memang ada kurang sedikit karena mungkin pandemi ini gitu ya. Dan banyak gereja juga yang akhirnya tidak bisa ikut tahun ini gitu. Tapi gereja Pak Johnson tetap bisa ikut, gereja Indonesia BIC, dan Pak Johnson sendiri pertama kali mengikuti acara Cheer Macau ini ya. Iya. Jadi Sama adikku aku. coba ceritakan dulu supaya pendengar kita tahu. Jadi Cheer Macau ini sebenarnya saya selalu setiap tahun saya beritakan. Kan tahun lalu saya juga 2 tahun lalu kalau nggak salah saya undang yang pengada acaranya Cheer Macau. Dan Pak Johnson tapi nggak pernah ikut kan baru kali ini. Nah, boleh cerita nggak? Jadi di dalam acara Cheer Macau itu ngapain aja sih sebenarnya Pak Johnson? Sebetulnya ini intinya baik untuk nyebarkan itu firman Tuhan. Tuhannya Yesus itu cinta kita. Ya baiklah. Apalagi aku bisa pertama kali merasakan parade ini. Selain itu, seperti tadi saya bilang, maksudnya kenapa kita kemarin itu di acara tersebut menyebarkan pesan tentang Yesus, karena pengada acaranya memang organisasi Kristen. Nah, tapi selain daripada pesan Yesus, juga kemarin saya dengar ada pesan-pesan positif. Jadi seperti Sanfusai gitu ya. Itu artinya apa Pak Johnson? Sanfusai, mereka capek sekali ya, terima kasih, mereka kerjanya capek gitu. Jadi biar ini. Terima kasih kegiatanmu gitu kan, dia itu untuk toko-toko gitu maksudnya. Toko-toko ya Sanfusa, mereka kerjanya banting tulang terus gitu. ada lagi Santai Ginhong. Santai Ginhong itu badan sehat loh. Badan sehat. Terus ada lagi apa yang sang
Sang Yi, Sang Sang Yi Henglong. enggak sang sang Hah? aduh lupa kemarin Housang Hah? Housang Fu ya Husan Fu itu mereka kerjanya keras sekali ya, susah ya, kayau jadi semangat, semangat gitu ya walaupun susah tetap semangat gitu. Ya, jadi itu juga pesan positifnya adalah menyemangati orang-orang yang kerja gitu ya. Iya, capek. jangan ngeluh, Mm. maju terus Ya, dan gitu. saya rasa ini cukup penting berarti pesan ini di dalam masa pandemi seperti ini ya, karena Mm. banyak orang kehilangan kerjaan, banyak Iya, orang iya, gajinya dipotong. Iya. Dan terus bagaimana tanggapan orang-orang yang disapa tersebut Pak Johnson, orang-orang toko? Wah, itu aku kasih anduk itu mereka terima dengan senyum ya, tojesa terima kasih gitu. Ya terus aku suruh mereka kayau, jangan ngeluh, maju terus, semangat gitu. Sanfusa gitu. Iya. Mereka kerjanya sanfu gitu, jadi kita doain mereka jangan sampai putus asa gitu. Iya, betul. Gitu. Terus pertanyaan saya terakhir deh, setelah ikut tahun ini apakah tahun depan Pak Johnson mau ikut lagi? Iya. Ikut lagi ya? Harap aku masih sehat, masih Iya, bisa jalan. Benar. Oke lah, waktunya sudah nggak ada Pak Johnson, kita harus mengucapkan selamat tinggal teman-teman semua, oke? Sampai ketemu semuanya, kumang-kumang di luar sana. Goodbye. Oke. Saya pasangkan lagu terakhir dari kami, sebuah lagu dari Sherina dengan judul Pergilah Kau. By the way, ini nggak ngusir ya. Sampai ketemu sekali lagi. Tidak minggu depan, karena minggu depan kita tidak mengudara, tapi minggu berikutnya, yaitu tanggal 25 Oktober. Oke? Ini Pergilah Kau dari Sherina. Lagi aku percaya